Selamat datang kembali. Anda sudah mengirimkan beberapa materi bacaan yang menarik banget tentang satu konsep besar, tata kelola global. Sumbernya juga macam-macam ya, ada dari catatan seminar, slide presentasi, sampai artikel jurnal yang dalam sekali. Betul. Dan topik ini rasanya langsung kena ke kita semua kan? Waktu pandemi COVID-19 itu, kita semua lihat langsung gimana satu masalah di satu negara tahu-tahu jadi masalah seluruh dunia. Dalam sekejap ya. Iya. Ini kan jadi muncul pertanyaan. Kenyataannya simple, tapi sebenarnya rumit banget. Kalau nggak ada pemerintah dunia, gitu ya, nggak ada bos dunia, terus siapa dong yang sebenarnya bikin aturan main pas krisis global? Gimana dunia ini diatur? Nah, itulah teka-teki yang akan kita coba pecahkan hari ini. Dari sumber-sumber yang Anda berikan, kita akan bedah 3 hal utama. Pertama, kita coba pahami dulu apa sih sebenarnya tata kelola global itu. Kedua, kita lihat kenapa sistem ini seringkali rasanya ya gagal total, terutama pas diuji pandemi kemarin. Dan yang ketiga, nah ini yang paling seru, kita akan bahas satu perspektif yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita soal siapa sih yang sebetulnya pegang kendali di sistem yang kelihatannya kacau ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di catatan seminar yang Anda kirim, itu ada definisi yang cukup sederhana. Katanya, tata kelola global adalah keseluruhan cara individu dan institusi, baik publik maupun swasta, dalam mengelola urusan bersama mereka. Kalau saya coba artikan, ini bukan satu pemerintahan, tapi lebih kayak proses negosiasi non-stop antara banyak banget pihak. Benar begitu? Tepat sekali. Ini bukan piramida dengan satu bos di puncak. Ini sebuah jaringan. Dan kebutuhan akan jaringan ini meledak sejak tahun 90-an. Di slide presentasi Anda itu, datanya jelas sekali. Perdagangan internasional meroket. Porsinya di PDB dunia itu naik dari 40% jadi 61% cuma dalam 2 dekade. Wow, itu lompatan yang besar sekali. Besar sekali. Ditambah lagi, populasi dunia berubah. Makin tua, makin banyak yang pindah ke kota. Migrasi meningkat. Lalu ada masalah-masalah raksasa kayak perubahan iklim yang jelas nggak bisa diselesaikan satu negara sendirian, sekaya apapun negara itu. Oke, karena masalahnya bareng-bareng, pemainnya jadi rame sekali ya. Slide itu kan menyebutkan negara, tentu, tapi juga ada PBB, WHO, Bank Dunia, terus ada organisasi non-pemerintah kayak Medicine Sans Frontières, Palang Merah Internasional, bahkan perusahaan multinasional dan yayasan swasta. Wah, ini kedengarannya kayak rapat RT sedunia ya, banyak sekali yang punya suara, sepertinya agak kacau. Bisa dibilang begitu, dan kadang memang kacau. Tapi ketika sistem ini berfungsi, hasilnya bisa luar biasa. Contoh terbaik dari sumber Anda itu Gavi, The Vaccine Alliance. Ini contoh nyata gimana rapat RT sedunia tadi bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Oke, Gavi ini yang soal vaksin itu kan? Betul. Coba bayangkan, Gavi ini berhasil mendudukan pemerintah negara kaya dan negara berkembang di satu meja. Bareng sama WHO, UNICEF, Bank Dunia, perusahaan farmasi, ilmuwan, dan yayasan swasta. Tujuannya cuma satu, memastikan vaksin COVID-19 bisa didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, itu adalah tata kelola global dalam bentuk terbaiknya. Oke, jadi Gavi itu kan contoh idealnya, di mana semua mau kerjasama. Tapi rasanya ya, pengalaman kita semua pas awal pandemik itu jauh dari ideal. Justru yang kita lihat kan kepanikan. Semua negara gerak sendiri-sendiri. Artikel dari Lawrence Gostin yang Anda berikan itu kayaknya langsung menusuk ke titik luka ini kan? Betul sekali. Artikel itu melukiskan gambaran yang sangat kontras. Ada 2 tarikan. Di satu sisi, ada ideologi kita semua dalam satu perahu, visi kosmopolitan. Ini yang jadi dasar PBB dan WHO didirikan. Ide bahwa kita ini satu komunitas global. Tapi di sisi lain, ada sentimen yang kuat sekali. Pokoknya negara saya dulu. Nasionalisme ya? Nasionalisme. Yang mengutamakan kepentingan dalam negeri di atas segalanya. Nah, pandemi ini jadi panggung pertarungan besar antara 2 ideologi itu. Dan kayaknya ideologi negara saya dulu itu yang menang telak di ronde-ronde awal. Saya ingat banget waktu itu. Semua orang panik cari masker, cari hand sanitizer. Naluri pertama kan memang amankan untuk diri sendiri dulu. Ternyata negara juga begitu. Persis. Gostin menyebutnya proteksionisme medis. Insting pertama banyak negara itu bukan kerjasama, tapi justru tutup keran ekspor. APD, bahan medis, bahkan bahan makanan.
ekspornya dibatasi. Lalu ini lanjut jadi nasionalisme vaksin. Negara-negara kaya pakai kekuatan uangnya, langsung borong hampir semua pasokan awal kandidat vaksin. Artikel itu mencontohkan gimana Amerika Serikat membeli hampir seluruh pasokan global Remdesivir, salah satu obat awal untuk COVID-19. Akibatnya, negara lain nggak kebagian. Ini kan secara langsung merusak inisiatif kayak COVAX yang justru didirikan Gavi dan WHO untuk distribusi yang adil. Jadi inisiatif globalnya ada, tapi dirusak oleh tindakan masing-masing negara. Nggak cuma itu, serangannya juga langsung ke institusi globalnya. Artikel Ghostin menyoroti gimana beberapa pemerintahan nasionalis secara aktif melemahkan otoritas WHO. Dananya ditahan, rekomendasinya diabaikan, dan yang paling ekstrim, Amerika Serikat, donor terbesar WHO waktu itu, secara resmi memulai proses untuk keluar. Wow, di tengah krisis. Iya, bayangkan di tengah kebakaran global, ada yang coba membubarkan tim pemadam kebakarannya. Ini ironis sekali. Tindakan yang di dalam negeri mungkin dilihat sebagai tindakan patriotik, pemimpin kami melindungi warga kami, tapi di tingkat global, tindakan yang sama justru merusak sistem yang seharusnya bisa menyelamatkan semua orang. Ini dilema yang nyata. Dan kerapuhan inilah yang membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam soal kekuasaan. Kalau sistem global segitu mudahnya runtuh karena egoisme negara, apa artinya negara itu satu-satunya pemegang kekuasaan? Pandangan umum kan kekuasaan itu pelan-pelan geser dari negara ke aktor non-negara atau LSM. Tapi artikel dari Ole Jacob Sanding dan Iver B. Newman ini menawarkan argumen yang sangat beda. Cukup mengejutkan. Beda gimana? Bukannya kita sering lihat LSM itu sebagai penyeimbang. Mereka yang demo, mereka yang kritik pemerintah, yang memperjuangkan isu-isu yang mungkin diabaikan negara. Benar. Dan itu narasi yang umum kita dengar. Tapi artikel itu bilang, ini bukan permainan zero sum. Permainan zero sum. Maksudnya ini bukan kayak rebutan satu kue kan ya. Kalau LSM dapat potongan lebih besar, berarti potongan negara pasti jadi lebih kecil. Tepat sekali. Sanding dan Neumann berpendapat bahwa kuenya justru bisa jadi lebih besar. Mereka memperkenalkan satu konsep akademis namanya governmentality. Sederhananya gini, negara modern itu nggak kehilangan kekuasaan ke LSM. Malah sebaliknya. Mereka justru menemukan cara baru untuk memerintah melalui LSM-LSM itu. Tunggu, coba saya pahami. Jadi, ini bukan negara menyerahkan kuasa ke LSM, tapi lebih kayak negara jadi sutradara film. Negara yang nulis naskahnya, yang sediakan dananya, tapi membiarkan LSM yang jadi aktor di depan kamera untuk menyampaikan pesannya ke penonton global. Itu analogi yang bagus sekali. Negara mengarahkan dari belakang layar. Mereka secara aktif mendanai, mendukung, dan menggunakan keahlian, jaringan, serta legitimasi moral yang dimiliki LSM. Untuk apa? Ya, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka sendiri. LSM jadi mitra dalam menjalankan sebuah bentuk pemerintahan yang lebih halus dan efektif di tingkat global. Ide governmentality ini kedengarannya sedikit sinis ya? Atau bahkan konspiratif? Seolah-olah niat baik LSM, kayak kampanye anti ranjau darat itu cuma alat negara. Apa artikelnya bilang begitu? Pertanyaan yang bagus sekali. Artikelnya nggak bilang ini konspirasi jahat kok. Ini lebih ke analisis tentang bagaimana kekuasaan bekerja di dunia modern. Hubungannya itu simbiosis, saling menguntungkan. LSM dapat dana, dapat akses, pengaruhnya lebih besar. Negara dapat cara yang lebih efektif dan legitimate untuk menjalankan kebijakannya. Coba kita lihat dua contoh konkret dari artikel itu. Ini bakal bikin lebih jelas. Oke, saya penasaran. Contoh pertama, kebijakan kependudukan internasional. Setelah Perang Dunia II, isunya dikelola lembaga riset elit kayak Population Council. Cara pandang mereka, populasi adalah objek statistik. Perlu diatur lewat program KB dari atas ke bawah. Tapi di tahun 90-an, muncul gerakan kesehatan perempuan transnasional. Mereka bawa narasi baru, perempuan itu bukan objek, tapi subjek yang punya hak reproduksi. Kelihatannya ini kan dua pendekatan yang berlawanan. Satunya top down, satunya bottom up. Seharusnya begitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gerakan berbasis hak ini disambut baik dan didanai besar-besaran oleh aktor negara seperti Departemen Luar Negeri AS. Kenapa? Karena pendekatan ini memberikan wajah kemanusiaan dan legitimasi moral yang baru pada kebijakan luar negeri mereka. Negara menemukan cara untuk tetap mengatur isu kependudukan, tapi dengan cara yang lebih bisa diterima secara politis, yaitu dengan memberdayakan
dan bekerja melalui gerakan perempuan ini. Wow. Jadi negara beradaptasi, mereka nggak melawan gerakan itu, tapi merangkul dan ya, mengarahkannya untuk tujuan mereka. Oke, lalu contoh kedua. Contoh kedua, mungkin lebih mengejutkan, kampanye pelarangan ranjau darat, di mana Norwegia itu pemain kunci. Cerita yang populer kan, LSM-LSM heroik seperti International Campaign to Ban Landmines berhasil mempermalukan pemerintah dunia untuk bertindak. Tapi artikel Sending dan Newman ini membuka cerita di belakang layar. Kenyataannya, pemerintah Norwegia sejak awal adalah investor utama dalam proses ini, baik secara finansial maupun politik. Jadi mereka bukan target pasif yang dipaksa bertindak. Tepat, tapi justru salah satu penggerak utamanya. Tepat. Mereka kerja sangat erat dengan LSM Norwegia seperti Norwegian People's Aid atau NPA. Pemerintah Norwegia butuh keahlian lapangan, data, dan terutama legitimasi moral yang dimiliki NPA untuk membangun argumen yang kuat di panggung internasional. Mereka butuh suara NPA untuk bilang, lihat, ini bukan kepentingan politik kami, ini masalah kemanusiaan. Saya nggak habis pikir, jadi pejabat Norwegia itu mendanai LSM yang kemudian bisa saja mengkritik mereka di media. Kenapa mereka mau melakukan itu? Apa untungnya? Untungnya besar. Dengan mengerahkan LSM, Norwegia, sebagai negara yang relatif kecil, bisa memimpin sebuah isu global dan meningkatkan pengaruhnya secara signifikan. Ada kutipan luar biasa di artikel itu dari seorang pejabat senior Norwegia, Jan Egeland. Dia kayak mengeluh di sebuah wawancara, bunyinya kira-kira begini, saya yang melihat kebutuhannya, saya yang menugaskan LSM itu, saya yang menyediakan uangnya, lalu mereka muncul di TV mengkritik pemerintah Norwegia karena tidak cukup bertindak. Kutipan itu menunjukkan betapa rumit dan saling tergantungnya hubungan ini. Ini bukan LSM lawan negara, tapi sebuah kemitraan strategis. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, kita mulai dengan ide bahwa tata kelola global itu sebuah jaringnya yang rumit tapi perlu. Lalu kita lihat betapa rapuhnya jaring itu saat dihadapkan pada egoisme negara selama pandemi. Tapi kemudian kita menemukan bahwa hubungan antara negara dan non-negara ini jauh lebih rumit dari itu. Bukan sekedar lawan, tapi bisa jadi sutradara dan aktor. Benar sekali. Mungkin seperti yang disarankan oleh artikel lain dari Thomas Weiss dan Rorden Wilkinson yang Anda sertakan, bahwa tata kelola global ini bukanlah fenomena yang benar-benar baru, melainkan sebuah kacamata atau lensa baru untuk memahami bagaimana dunia dengan segala kerumitannya memang selalu diatur sepanjang sejarah. Kita hanya punya istilah baru untuk menggambarkannya. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang berita tentang gerakan-gerakan global. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber-sumber awal, seperti artikel Gostin, kan menyajikan seolah-olah dunia punya pilihan biner antara egoisme negara saya dulu atau kerjasama global. Tapi setelah kita memahami gagasan governmentality ini, pertanyaannya jadi lebih dalam dan mungkin sedikit lebih meresahkan. Apa pertanyaannya? Apakah itu benar-benar sebuah pilihan yang bebas? Atau mungkinkah gerakan-gerakan global yang paling vokal, yang kelihatannya paling independen dan digerakkan oleh niat murni, sebetulnya tanpa sadar justru sedang menjadi bagian dari permainan kekuasaan negara yang jauh lebih halus dan lebih canggih. Dalam sistem seperti ini, apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi sebuah gerakan sosial? Di mana batas antara kemitraan strategis dan sekedar menjadi alat?